Pemirsa, dua orang pria tertangkap basah saat mencuri pagar besi di rumah warga. Namun sialnya, pagar besi yang akan dibawa kabur, jatuh dan menimpa salah satu orang pelaku. Aksi kedua pelaku yang belum diketahui identitasnya terekam kamera CCTV sedang melakukan aksi pencurian di Jalan Karya Gang Kartini, Medan, Sumatera Utara pada subuh dini hari. Aksi pencurian ini tidak main-main, pagar rumah. Kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Satu pelaku kemudian turun dari motor dan membongkar besi pagar rumah korban. Saat akan dibawa, pagar besi tersebut jatuh dan menimpa seorang pelaku. Takut aksinya ketahuan, kedua pencuri spesialis pagar rumah ini langsung kabur. Jam 5:30 tetangga bilang, itu Bu, pintu pagarnya mau dimaling orang katanya gitu, udah di jalan tergeletak. Ya, jadi saya keluar terkejut kan, ternyata saya lihat rekaman CCTV memang benar ada yang mau curi. Dan itu udah jatuh aja gitu loh. Kasus pencurian pagar besi ini ternyata sempat menimpa warga lain. Pemilik rumah berharap petugas rutin berpatroli untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Tangerang, Banten, seorang pria mencuri ponsel dari warung kelontong di pinggir jalan. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV kini dalam penyelidikan kepolisian. Dua pria yang naik sepeda motor ini berhenti di depan warung kelontong di kawasan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu pria turun dari sepeda motor dan mengamati situasi. Melihat kondisi yang sepi, pelaku masuk ke warung dan mengambil ponsel dan langsung kabur. Milik warung baru menyadari hal ini setelah kembali ke warung dan tidak menemukan ponsel yang sedang di-charge sebelumnya. Itu ada motor NMAX, terlihat oleh CCTV, kemudian tengok kanan tengok kiri, lihat warung nggak ada siapa-siapa, akhirnya ada handphone yang sedang lagi charger, ya akhirnya itulah kehilangan satu buah handphone. Berbekal rekaman CCTV, korban akhirnya melaporkan pencurian ini ke Polsek Pasar Kamis Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Spanduk parkir gratis di tiap minimarket di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat kian ramai di media sosial. Sayangnya setelah ramai diperbincangkan, spanduk ini justru diturunkan dan menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dua bulan terakhir, warga Bekasi, Jawa Barat mulai dihebohkan dengan adanya spanduk di sejumlah minimarket. Isi spanduknya tak lain adalah mengenai parkir di minimarket gratis atau tidak dikenakan biaya. Namun apabila pembeli merasa terganggu dengan adanya juru parkir, dipersilakan melapor ke kantor kepolisian terdekat. Indomaret kalau yang masuk, yang Indomaret dikirim dari cabang. Oh, dari cabang, Iya. Berarti emang udah ada instruksi juga ya dari sana. Hal ini pun direspon positif para pengunjungnya. Banget sih Mas, soalnya kan kadang kita belanja cuma beli satu nih, terus nanti ntar kena parkir 2.000 kan lumayan juga ya kalau bolak-balik itu. Kadang kalau kita nggak ngasih tuh dia tukang parkirnya marah. Namun seiring viralnya di media sosial, spanduk-spanduk ini pun mulai diturunkan pihak minimarket. Berdasarkan catatan kepolisian, hingga saat ini mereka belum mendapatkan laporan dari warga. Menghimbau kepada semua pertokoan manapun, tidak hanya pertokoan, warga pun juga sama kita himbau. Kadang kita juga menghimbau untuk setiap perumahan, misalnya ada sistem siskamling, ya kan, buat daftar siskamling untuk menjaga perumahan yang ada di situ. Dicantumkannya nomor polsek di spanduk itu menjadi masalah nggak Bu? Kalau mereka merasa dirugikan, ya nggak ada masalah, namanya pengaduan kan.
Polisi menegaskan akan menerima dan memproses aduan jika ada warga yang resah dengan adanya juru parkir liar yang memaksa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainis melaporkan. Diduga tidak memiliki anggaran, ratusan armada bus Damri dikandangkan dan tidak beroperasi. Akibat kejadian ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung pun mengalihkan penumpang Damri dengan bus Transmetro Bandung. Pemirsa, inilah suasana kantor Damri yang terletak di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Ratusan armada bus Damri yang dikandangkan oleh pihak manajemen Damri. Bus-bus ini tidak dioperasikan sejak kemarin. Rute yang tidak beroperasi antara lain Cicahem Leuwi Panjang, Cicahem Ciberem, Leuwi Panjang Dago, Cibiru Leuwi Panjang. Hal ini diduga karena pihak manajemen Damri tidak memiliki dana untuk membayar karyawannya. Sementara para karyawan Damri terlihat berkumpul di pintu masuk. Hingga saat ini manajemen Damri belum dapat memberikan keterangan pasca melumpuhkan sejumlah rute Damri. Ratusan armada bus Damri di Bandung, Jawa Barat dikandangkan dan tidak beroperasi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Irfan Budiawan di kantor Subterminal Stasiun Hall Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Irfan, apakah sudah secara resmi diumumkan bahwa memang Damri ini tidak beroperasi di sana? Ya, selamat siang Wilson. Betul sekali bahwa pertanggal 28 Oktober 2021, armada bus Damri yang melayani 8 trayek berhenti beroperasi dan hanya tersisa tinggal 3 trayek saja yang melayani masyarakat sehari-hari dalam kebutuhan moda transportasi bus. Lantas seperti apa antisipasi dari pemberhentian moda transportasi bus tersebut? Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Bapak Riki Gustiadi. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Mbak. Baik, terima kasih Pak Riki sudah bergabung di Ainus. Pak Riki, melihat berhentinya operasional 8 rute dari Damri pada tanggal 28 kemarin, seperti apa nih Pak melihat pemberhentian ini yang dilakukan oleh pihak Perum Damri sendiri? Karena posisi Perum Damri ini adalah perusahaan badan usaha milik negara, artinya kewenangan ada di pemerintah pusat, sehingga bukan kewenangannya di bawah pemerintah Kota Bandung. Tentu saja antisipasi kami mungkin apabila di lapangan diperlukan dan dibutuhkan terjadi penumpukan atau penumpukan penumpang yang tidak terlayani. Yang tadi sudah disebutkan dari 11 trayek itu hanya 3 yang dioperasionalkan oleh Perum Damri karena keterbatasan anggaran perusahaan untuk membiayai operasionalnya. Mereka hanya mengoperasikan 3 trayek, yaitu Jatinangor Lang via tol, kemudian juga alun-alun Kota Baru Pariangan dan Cibiru Kebon Kelapa. Nah, untuk trayek, contoh trayek yang tidak terlayani misalnya Dago Leuwi Panjang, itu memang kami berharap ada bantuan dari pemerintah pusat dulu, karena memang ini kewenangan pemerintah pusat. Artinya ada intervensi dari subsidi atau penyertaan modal terhadap BUMN ini, sehingga dengan ada programnya, kalau tidak salah program unggulannya dengan by the service, sehingga kami cukup terima kasih sekali masyarakat Kota Bandung terlayani. Nah, masalah tinggal nanti tugas penugasannya apakah pihak Damri atau ke pihak lain. Terus kemudian juga mungkin dari pihak provinsi juga bisa membantu untuk trayek-trayek Damri yang dimiliki Damri yang Bandung Raya, Pak. Contoh tadi sudah disebut Jatinangor, Jatinangor Lang via tol atau Jatinangor di Pati Ukur, sehingga memang ini juga ada bantuan dari pemerintah provinsi. Kami harapkan, Pak. Nah, kami dari pemerintah Kota Bandung sudah bersiap mengantisipasi, ada 20 bis yang dibawa Blood kami, Badan Layanan Umum Daerah UPT di Sub Kota Bandung sebanyak 20 bis. Tetapi ini sifatnya nanti apabila diperlukan mendesak, Pak, dengan intervensi dan mungkin dengan izin insidentil, dan dipersiapkan bis bantuan apabila diperlukan di lapangan. Itu saja, Pak, antisipasinya.
Baik, Pak, ini melihat tentunya apakah juga sudah ada konfirmasi dari pihak Perum Damri, terutama pernyataan dari pihak Perum Damri dan koordinasi kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri, Pak? Secara resmi surat belum ada, Pak. Hanya pemberitahuan dari media juga, kami juga beritahu dari media dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini apakah yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Perum Damri ke pemerintah Kota Bandung seperti apa, belum ada, Pak. Artinya kami berharap adanya koordinasi dan komunikasi yang baik di antara kami. Itu aja, Pak. Jadi sejauh ini penyebab pastinya pun juga secara resmi belum dinyatakan kepada Dinas Perhubungan dari Perum Damri sendiri? Belum, Pak. Karena memang hanya secara berita dari media dan sebagainya, hanya kemampuan anggaran yang terbatas saja. Itu saja. Baik. Sejauh ini untuk masyarakat yang tentunya juga terbiasa menggunakan moda transportasi, apakah juga ada rute yang memang akhirnya tidak terlayani? Rute mana nih Pak secara eksplisit Pak boleh disampaikan? Contoh tadi yang dimiliki oleh Damri, Dago, Lipanjang itu tidak dilayani. Terus tapi kalau yang Ciberem via jalur tengah Asia Afrika itu bisa terlayani, tercover oleh Blood angkutan yang ada di Kota Bandung dengan melalui bus rapid transitnya Transmetro Bandung. Baik, terima kasih banyak Bapak Riki Gustiadi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pemirsa, selain itu juga masyarakat masih bisa mempergunakan moda transportasi TMB yang masih satu jalur dengan bus Damri yang diberhentikan. Dari Bandung kita kembali ke studio bersama Wilson. Terima kasih Irfan Budiawan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang ibu hamil menangis dan meronta saat tertangkap razia. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang.